saya hormati Ibu Arina Aisyah selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum biologi, dan di sini saya akan kembali menjelaskan sedikit tentang hasil praktikum yang telah saya kerjakan mengenai difusi dan osmosis. Jadi nanti kita akan bahas sedikit tentang apa sih itu difusi dan apa sih itu osmosis dan apa contohnya. Mungkin selanjutnya kita akan menyaksikan sedikit dokumentasi tentang praktikum yang telah saya kerjakan. Nah, pertama sebelum praktikum kita terlebih dahulu memperkenalkan peralatan yang akan kita gunakan dan bahan pada praktikum difusi dan osmosis kali ini. Pertama ada kentang itu sendiri sebagai bahan dasar dari praktikum ini, khususnya pada difusi. Kemudian ada cairan ekodin, ya, cairan untuk luka. Kemudian ada juga air murni, ya, air bersih. Ada juga wadah sebagai tempat untuk proses perendaman kentang nanti. Ada juga pisau sebagai alat untuk memotong kentang. Ada juga mistar atau penggaris sebagai alat untuk mengukur ketebalan, panjang dan lebar dari kentang yang akan dipotong nanti. Baik, langsung saja. Ini dia ada hasil dokumentasi proses perendaman kentang atau Solanum tuberosum pada dua larutan. Pertama ada air ledeng dan juga ada air larutan garam. Nah, kedua perendaman ini dilakukan selama kurang lebih 25 menit. Nah, ini ada dokumentasi hasil setelah perendaman. Bisa dilihat ini terjadi perubahan, ya. Perubahan dari kentang yang awalnya memiliki panjang 2,5 cm serta lebar 1 cm dan tingginya 3 mm. Setelah direndam ada perbedaan dari kedua larutan ini. Yang pertama dari larutan air, setelah direndam kentang ini tidak terjadi perubahan secara signifikan. Kemudian ketika direndam ke dalam larutan garam ini, kentang ini berubah secara signifikan, ya. Khususnya dari fisik, ya. Bisa dilihat ini ada dokumentasinya. Ini lebih menciut, ya. Yang tadinya panjangnya ini 2,5 cm ini menjadi 2,2 cm, ya. Kemudian untuk lebar tidak terjadi perubahan secara signifikan, dan tinggi ini terjadi perubahan secara signifikan. Yang tadinya 3 mm kemudian menciut menjadi 1,5 mm, 1,5 mm. Nah, ini terjadi proses difusi yang mana terjadi pergerakan partikel dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Nah, kemudian ini ada dokumentasi juga hasil penetesan cairan ekodin terhadap kedua larutan ini, ya. Untuk larutan garam ini larutan ekodin tidak terlarut dalam larutan garam ini, sedangkan pada air murni, ya, ekodin ini terlarut namun menjadi pekat. Nah, proses pekat ini terjadi karena terjadinya pergerakan pelarut. Partikel pelarut ini melintasi membran semi permeabel dan terjadilah proses osmosis. Nah, jadi terjawablah tuh
difusi dan osmosis ini seperti apa setelah kita melakukan proses praktikum ini. Baik teman-teman semuanya, itulah pembahasan dari difusi dan osmosis dari hasil praktikum yang telah saya kerjakan dengan contoh yaitu kentang atau Solanum tuberosum sebagai media praktikum, dan dapat disimpulkan bahwa difusi itu merupakan suatu pergerakan dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi yang lebih rendah gitu. Contohnya tadi dari kentang yang tadinya keras menjadi lentur gitu ya, menjadi empuk. Kemudian tentang osmosis ialah proses larutan yang menjadi kental, dari cair menjadi kental. Tadi contohnya ialah cairan larutan ekodin ketika dilarutkan dalam air yang tadinya encer atau cair gitu, bentuknya cair menjadi lebih kental atau lebih pekat. Mungkin itu yang disebut proses osmosis dari yang telah kita lihat contohnya. Baik teman-teman semuanya, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada hasil praktikum difusi dan osmosis kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.